Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HSE ya. Semester 3 hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat. Yang sekarang sudah memasuki pertemuan ketiga. Dan hari ini kuliah secara online. Dan semoga kita bisa kembali hadir di kelas, di kuliah secara offline, sehingga bisa lebih dekat dan penuh kekeluargaan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan link absensi untuk hari ini untuk kelas HSE. Maaf. HSE kuliah hari ini tanggal 25 September tahun 2024. Oke, saya akan share sebentar lagi. Bentar. Oke. Nah, sudah ya, silakan kalian buka link absensinya. Dan jangan lupa absen dengan email kampus, jangan yang tidak ada email kampusnya. Yang belum dapat link, silakan laporan. Silakan diisi link absensinya. Nah, waktu secukupnya. Oke, sambil berjalannya waktu, silakan diisi absensinya. Kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu rukun pernikahan. Oke, silakan yang sudah gabung di KCR, langsung buka modulnya masing-masing. Saya akan share di Zoom kali ini. Nah, sudah ya, sudah muncul ya. Rukun pernikahan. Ada dua bahan kajian hari ini, yaitu pertama pengertian rukun nikah, dan yang kedua adalah syarat wali dan syarat saksi. Baik, yang pertama dulu, rukun nikah. Apa itu pengertiannya? Rukun nikah secara umum, rukun itu adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu dakhilan an haqiqatihi. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan dan ia merupakan bagian erat dari hakikatnya suatu perbuatan. Jadi artinya rukun adalah bagian yang integral dari hakikat suatu perbuatan. Misalnya, rukun sholat itu apa? Membaca niat, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, i'tidal, dan salam.
Nah, pertanyaannya, sholat itu di bagian mana? Nah, sholat itu kombinasi antara rukun-rukun tadi sehingga menjadi satu kesatuan sholat, perbuatan sholat. Kalau misalnya ada orang mengaku sudah sholat tapi tidak baca Fatihah, termasuk sholat nggak? Tidak. Kalau misalnya ada orang mengaku saya sudah sholat tapi tidak baca takbiratul ihram, maka tidak termasuk perbuatan sholat. Artinya antara sholat dan rukun sholat itu berkaitan satu sama lain. Nah, begitu juga dengan rukun nikah. Rukun nikah itu apa? A, B, C, D. Nah, mungkin nggak ada perbuatan ini tanpa ada rukun tadi? Nggak mungkin. Karena keduanya saling berkaitan dan saling menegaskan satu sama lain. Jadi itu rukun nikah. Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan wa yakunu dakhilan an haqiqatihi. Jadi masuk dalam inti dari sebuah perbuatan. Itu rukun nikah. Nah, berikutnya macam-macam rukun nikah itu ada apa saja, ada berapa saja. Nah, kalangan ulama mazhab yang besar, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam memaknai macam-macam rukun nikah. Setiap mazhab berbeda-beda. Yang pertama mazhab Syafi'iyah. Ini mayoritas yang kita anut di Indonesia. Menurut mazhab Syafi'iyah, rukun nikah itu ada 5. Pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, keempat 2 orang saksi, dan yang kelima syirat atau ijab kabul. Sedangkan menurut mazhab Hanabila atau Hambaliyah sama dengan Syafi'iyah tadi. Berikutnya mazhab Malikiyah itu ada 5 juga, cuma berbeda sedikit. Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa rukun nikah itu adalah calon suami, calon istri, wali, mahar, nah ini bedanya, dan syirat ijab kabul. Kalau di Malikiyah ada mahar. Sedangkan Malikiyah tidak menjadikan 2 orang saksi sebagai rukun, melainkan hanya sebagai syarat sah pernikahan. Dan yang terakhir mazhab Hanafiyah ada 2, simple, yaitu calon suami dan calon istri. Jadi hanya 2 yang mazhab Hanafiyah. Sedangkan di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'iyah, maka yang berlaku di Indonesia itu 5 tadi. Yaitu mazhab Syafi'iyah itu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan syirat ijab kabul. Nah, perlu saya sampaikan untuk hari ini, materi kita kali ini, pembahasan mengenai rukun nikah hanya ada 2. Fokusnya hanya ada 2, yaitu wali dan 2 orang saksi. Sedangkan untuk untuk calon suami, calon istri, dan syirat ijab kabul itu pembahasannya di bagian lain di materi yang akan datang. Nanti silakan ditengok di RPS-nya itu. Apa saja, di mana saja. Ya. Jadi kita hanya fokus pada wali dan saksi. Oke, baik, kita langsung ke wali. Wali nikah itu adalah seorang yang berfungsi sebagai orang atau pihak yang menikahkan. Ya, menikahkan. Bukan yang dibahas di sini bukan orang yang menentukan pernikahan. Beda ya antara menikahkan dan yang menentukan pernikahan. Kalau untuk yang menentukan pernikahan itu ada yang namanya mujbir atau wali mujbir atau hak ijbar. Orang yang memiliki hak ijbar. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bahas itu. Kita lebih fokus kepada wali yang menikahkan, yang berfungsi menikahkan. Karena wali yang menentukan itu atau wali yang punya hak ijbar itu pembahasannya agak panjang. Jadi fokusnya jadi berbeda.
Kita akan bahas dulu wali nikah yang menikahkan. Baik ya. Nah, syarat wali itu ada 5 atau ada 6. Pertama harus laki-laki, muslim, balik, berakal, dan adil atau tidak fasik. Harus laki-laki, tidak boleh perempuan kalau wali itu. Harus muslim, harus satu agama dengan perempuan yang diwaliinnya. Yang ketiga harus balik, harus sudah mencapai masa usia mukalaf. Kemudian berakal, selain mukalaf juga harus punya akal dan bisa berpikir secara logik. Dan yang kelima harus adil. Adil di sini maksudnya adalah tidak fasik, artinya dia menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi bukan cuma sekedar Islam KTP, tapi juga yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, biasanya di masyarakat ketika mengukur kualitas keadilan seorang wali, biasanya dia disuruh baca, diminta sama pengurunya, "Ayo coba Bapak bacakan atau tolong bacain Fatihah. Tolong Bapak bacain syahadat. Tolong Bapak bacain sholawat dan seterusnya." Nanti dilihat di situ, oh kalau dia fasih ya sudah, berarti memenuhi syarat keadilan seorang wali. Ya, kalau tidak, biasanya diminta untuk udah Bapak karena tidak lancar, bacanya kurang lancar, pelegak-peleguk lagi, ya sudah, Bapak mewakilkan saja ya. Nah, biasanya begitu wali akan memberikan pilihan mewakil atau mewakilkan. Nah, itu syaratnya harus adil atau tidak fasik. Berikutnya adalah macam-macam wali. Macam-macam wali itu ada 2 ya. Di sini ada 2, walaupun sebenarnya ada lebih lagi. Misalnya ada wali muhakim, wali muhakam, wali adol, dan lain sebagainya. Jadi saya cuma fokus pada 2 ya, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu apa? Yaitu wali atau orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan. Itu wali nasab. Jadi pihak yang menikahkan perempuan dan dia berasal dari kerabat dekat kerabat terdekat perempuan yang menikah. Siapakah dia? Nah, kita tengok di kompilasi hukum Islam pasal 21. Disebutkan wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Jadi wali nasab itu ada 4 kelompok kalau dihitung, dikumpulkan ada 4 kelompok. Kelompok satu itu dijadikan prioritas utama. Selama kelompok satu masih ada, masih hidup dan bisa beraktivitas secara normal, maka kelompok 2, 3, 4 tertutup. Tidak diberi kesempatan. Selama kelompok satu masih hidup dan masih ada, masih eksis. Nah, baru kalau sudah kelompok satunya wafat atau sudah meninggal atau mungkin ada hal-hal lain, maka bisa dipindah ke kelompok yang lain, kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, siapakah dia yang 4 kelompok ini? Nah, ini di ayat berikut, di penjelasan berikutnya ada keterangannya. Nah, ini saya blok ya warna biru ya. Sengaja saya tutup karena nanti akan saya jadikan tugas 2. Diperhatikan saja penjelasan saya di tugas 2 nanti. Kemudian di ayat 2, 3, 4 silakan dibaca sendiri. Ini sudah jelas kalimat-kalimatnya. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Oke, baik, kita langsung ke halaman berikutnya. Pasal 22, 23 juga sama. Ini bicara tentang ada kendala dalam diri seorang wali, misalnya ada masalah tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur karena sepuh, maka walinya pindah ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Jadi pindah ke kelompok 2, 3, dan 4. Pasal 23 ini bicara tentang wali hakim atau wali adol. Wali hakim dan wali adol. Siapa wali hakim? Nanti akan ada penjelasannya. Wali adol itu siapa? Wali yang enggan menikahkan. Nah, yang kedua wali hakim. Wali hakim adalah orang
atau individu atau kelompok atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, siap? Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau negara dalam hal ini Menteri Agama yang bertindak selaku wali dalam suatu pernikahan. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Oke, saya mau cross check dulu ke kelas SE. Coba diaktifkan videonya. Isma, Nisrina, mana Isma? Isma. Mana Isma videonya? Video Isma, Isma. Bang, kameranya nggak bisa dinyalain, Pak. Bentar. Jangan lama-lama dong. Ayo cepat. Jangan lama-lama. Mana Isma? Yang lain udah pada siap, kamunya malah. Nah, ganti gitu lah. Berikutnya silakan Selvia Az-Zahro. Mana Selvia? Suaranya, suaranya Selvia. Suara. Selvia suaranya mana? Selvia Az-Zahro. Aih. Mana suaranya Selvia? Aih. Hadir, Pak, hadir. Malah ngaca-ngaca ini. Ayo, silakan. Katanya. Yang mana yang Selvia? Yang jilbab hitam atau yang jilbab putih? Video apa sih? Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Yang mana yang Selvia? Yang jilbab hitam atau yang putih? Yang hitam, Pak. Nah, perhatikan nih, lihat nih saya tanya. Tadi ada penjelasan mengenai wali hakim ya, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara untuk bertugas sebagai wali dalam suatu pernikahan. Itu wali hakim ya. Jelas ya? Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang dimaksud dengan wali hakim? Yuk. Ayo. Malah dimatikan videonya. Ayo mana videonya ini Selvia? Malah mati videonya. Ayo cepat. Enggak ada jaringannya, Pak. Tidak jaringan, kamu bisa ngomong gitu kok. Ayo cepat. Ayo cepat, Aima. Udah ganti aja dah. Liar dari tadi bolak-balik sinyal-sinyal baik. Oke, berikutnya. Lydia Seri. Mana Lydia Seri? Yo, sini. Suaranya. Lydia Seri. Hadirah. Yo, pertanyaannya sama. Coba jelaskan siapa yang dimaksud dengan wali hakim itu. Yo, siapakah dia? Ayo Lydia. Bab ini. Orang tua, Bapak. Orang tua. Emang orang tua ditunjuk sama Menteri Agama? Ya, orang tua ditunjuk sama Menteri Agama. Latihan gawe ada tuh kebanyakan kerjaan Menteri Agamanya. Hah? Siapa? Ayo. Tadi mah ya. Oke, ganti lagi lah. Coba Erlangga, ayo Erlangga. Ini, Pak. Erlangga, mana Erlangga? Suaranya Erlangga. Enggak kedengaran, Pak. Enggak ada kedengaran. Masa ada kedengaran suara saya teriak-teriak begini? Coba Akmal, dengar nggak suara saya? Akmal, Azkia. Dengar, Pak. Dengar? Ya, Pak. Ya coba pertanyaannya sama, coba.
Siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Wali hakim itu yang ini Pak. Siapa? Wali hakim itu yang ditunjuk oleh Menteri Agama Pak. Iya, siapa itu? Siapa? Kan kalau itu sudah penjelasannya sudah saya tadi. Tinggal siapa yang dimaksud itu? Hmm? Siapa ya? Siapa ya? Yo, siapa? Dari tadi nggak ada yang bisa jawab. Yang diangkat Menteri Agama untuk jadi wali suatu pernikahan, Pak. Saya nanyanya Akmal Azkia bukan yang lain. Saya tanya Akmal Azkia dulu. Jangan usah nyerobot yang lain. Yo, Akmal, cepat. Hmm? Jangan bengong-bengong aja, Akmal. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa bilang tidak bisa, gitu loh. Tidak bisa Pak. Udah, nggak usah repot. Tapi cepat, jangan lama-lama. Tadi siapa yang jawab itu? Coba, siapa tadi? Saya, Pak, Ismanis Rina. Ya udah coba jawab, yo Isma. Siapakah yang dimaksud dengan wali hakim? Jadi orang yang diangkat sama Menteri Agama yang bertindak sebagai wali di pernikahan, di pernikahan. Ya siapa? Kan saya nanya siapa? Kan sudah penjelasannya itu tadi sudah, tinggal siapanya. Paham nggak pertanyaan saya? Siapa? Hmm? Ayo siapa? Yang laki-laki, Laki-laki. yang wali sejauh minimal 92 kilometer, Bukan, Pak. bukan. Dengerin dulu saya. Itu syarat perempuan kalau mengajukan wali hakim. Tapi yang saya maksud siapa orang yang bertugas menikahkan sebagai wali hakim? Itu orangnya belum dijelaskan dari tadi. Sekarang coba jelaskan Isma. Yo, Menteri Agamanya, Pak, pemerintahnya. kan Menteri Agama ngurusin orang yang di Carenang, ngurung orang di Cilegon, orang di Ciwandan, orang di Maluku, semuanya diurus sama Menteri Agama. Masa begitu? Kagian gawean itu namanya Menteri Agamanya ngurusin orang jadi wali hakim. Kebanyakan kerjaan, Neng. Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak maksud saya? Kurang paham, Pak. Hmm. Nah, perhatikan dah gini aja dah, saya jelaskan ya. Oke. Nggak nyambung ini yang dari tadi jawabannya. Perhatikan baik-baik, makanya dengerin ya. Supaya nggak bingung kalau ditanya orang itu. Jadi begini, perhatikan. Di Indonesia yang berfungsi sebagai wali hakim yang bertugas menikahkan perempuan yang tidak ada walinya adalah kepala KUA. Jelas ya? Kepala KUA. Bukan Menteri Agama yang ngurusi orang di Carenang, orang di Lebakwangi, orang yang di Citerap dan lain sebagainya. Kagak gawe ya namanya itu. Tapi kepala KUA masing-masing kecamatan di seluruh Indonesia, ya. Nah, baru kalau misalnya yang mengajukan 5 orang di satu daerah di hari yang sama. Tidak mungkin kan satu orang menghandle 5 pernikahan, maka nanti kepala KUA tinggal membuat surat tugas untuk mendelegasikan tugasnya, wewenangnya kepada penghulu yang lain begitu. Diperhatikan baik-baik itunya ya. Berarti siapa tadi? Siapa yang menjadi wali hakimnya? Siapa namanya? Eh, petugas Oh, bukan. ketua KUA. Kepala KUA ex officio. Artinya ex officio itu apa? Yang nanti kalau misalnya orangnya ganti, penggantinya tetap sebagai wali hakim karena dia adalah kepala KUA ex officio yang secara resmi, bukan pribadi kepala KUA-nya tapi jabatannya. Itu. Ya. Diperhatikan baik-baik makanya, Neng. Nong, Kang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi
Baru ini yang tadi yang dijelaskan sama Ismail ini. Kalau ada perempuan yang mengajukan wali hakim itu syaratnya bagaimana ini? 1 sampai 5 dijelaskan. Ada alasannya. Tidak punya nasab sama sekali, walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya, walinya jauh sejauh minimal 92,5 km, walinya di penjara, ditahan yang tidak boleh dijumpai, walinya sedang ibadah haji dan umroh atau umroh. Itu ya 5 keadaan ya. Kalau perempuannya misalnya belum tidak mengalami 5 kondisi ini, maka tidak boleh, pengajuannya ditolak oleh kepala KUA atau kantor KUA. Nah, berikutnya saksi nikah. Saksi nikah itu adalah orang yang berfungsi sebagai saksi atau yang menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Syaratnya ada 5. Saya mengambil dari kitab Al-Fiqhu, Kitabul Fiqhi al-Mazhabil Arba'ah, halaman 20, juz 4, karangannya Al-Jaziri. Sebutkan, wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurut. Syarat saksi ada 5. Pertama, al-aqlu, berakal, wal bulughu dan balik, wal hurriyatu dan merdeka, wal rabi'u al-islamu, agama Islam, wal wasyaratul khamis yang kelima adalah ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an, mendengarkan ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan. Jadi syarat yang kelima mendengarkan ucapan dua orang yang berakad bersama-sama. Itu syarat nikah. Syarat saksi nikah, Syarat saksi nikah. Nah, di KAI dijelaskan mengenai syarat mengenai saksi nikah itu di pasal 24, 25 sampai 26. Silakan dibaca sendiri ya. Oke, baik. Saya kira selesai untuk hari ini. Materi kita hari ini tentang saksi dan wali dalam rukun nikah. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan sebelum saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 untuk hari ini. Silakan. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya. Pak izin bertanya. Siapa namanya? Ayo silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya yang mau bertanya tadi? Pak mau nanya Siapa namanya? Haura, Pak. Yo, silakan Haura. Haura mau nanya tentang terkait tugas kelompok. Itu diadakan atau gimana, Pak? Presentasi kelompok. Tugas kelompok apa? Hah? Tugas kelompok apa? Aura, maksudnya tugas kelompok apa? Ada presentasi kelompok gitu nggak, Pak? Hah? Ada apa? Ada apa? Coba jangan diputus-putus tuh suaranya, tetap terus aja biar presentasi kelompok, Pak. Hah? Apa gimana? Gimana coba yang jelas dong, ngomongnya yang jelas. Tugas kelompok apa? Saya kan perasaan udah ngasih tugas kelompok, belum ngasih tugas kelompok, kok tiba-tiba ada yang nanya tugas kelompok? Itu maksudnya gimana, Haura? Ayo cepat, apa yang mau ditanyakan? Tuh, malah diam. Gimana ini? Coba dibantu, siapa yang tadi dengan Baik, Pak, maaf saya salah info. apa info apa? Hah? Baik. Oke, yang lain silakan. Tidak ada ya? Oke, perhatikan. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan tugas untuk hari ini. Tapi sebelum saya ke tugas 2, saya mau tanya dulu kelas
SE yang sampai hari ini belum mengumpulkan tugas 1. Siapa yang belum? Coba ayo. Silakan. Ngaku dulu dah. Belum saya sebutkan nanti ini nama-namanya yang belum mengumpulkan tugas. Oke. Silakan. Siapa yang belum? Ayo, siapa yang belum di kelas SE untuk mengumpulkan tugas? Silakan. Akui saja ini banyak ini 10 orang ini yang belum mengumumkan tugas ini. Bayangkan ini luar biasa. Banyak ini 10 orang. Oke, yang pertama. Mana Ati-Atiyah? Ada nggak Ati-Atiyah? Mana Ati-Atiyah? Nggak ada. Alfira Dwi Rahma, mana Alfira? Itu saya hati-hati ya. Mana Alfira? Ya, Alfira. Pak. Mana, Hadir. Ya, Pak. mana videonya kamu? Coba munculkan videonya. Ai, dari tadi tidak ada muncul-muncul videonya. Mana videonya? Apa Pak? Hadir. Oh, kenapa tidak dikumpulkan Alfira? Tadi mau dikumpulin Pak, cuma nggak bisa dari kemarin. Ya, kenapa tidak dikumpulin? Kenapa? Kamu mulai kumpulin kapan coba? Ngumpulinnya kapan? Apa Pak? Apa Pak? Kurang Ngumpulin jelas Pak. kapan? Ngumpulkannya kapan? Tidak bisa itu. Kemarin pengen ngumpulin Pak, tapi nggak bisa. GCR-nya lemot, error. Pas nguploadnya Kamu ngumpulnya dari mana? Nguploadnya dari mana coba? dari Google Classroom. Ya maksud saya di wilayah mana kamu ngumpulinnya? Dari daerah mana? Tinggalnya gitu Pak. Ya, dari mana kamu nguploadnya dari daerah mana? Daerah Serang Pak, Bumi Agung. Oh, Serang kok nggak bisa? Kalau saya Iya Pak, ter nanti. aja Pak. Kenapa enggak minta tolong teman-teman yang lain? Hah? Kalau enggak bisa minta tolong temannya yang sudah ngumpulin dong. Harus kreatif dong. Iya Pak. Kirimkan tugas kamu ke teman yang sudah ngumpulin, terus kasih akun password kamu, tolong uploadin dari dia, dari daerah dia gitu. Kan bisa. Kamu tinggal di Bumi Agung Serang ya? Iya Pak. Yang terdekat dengan tempat tinggal kamu siapa coba? Tidak ada Pak. Masa tidak ada? Coba Isma, kamu rumahnya dari mana Isma? Benggala, Pak, Serang. Benggala, kan dekat tuh Benggala sama Bumi Agung. Gak jauh amat. Emang dari sini Pandeglang, dari rumah kamu Pandeglang, kan jauh. Nah itu baru. Sini Bumi Agung sama Pandeglang jauh. Tapi kalau Pandeglang sama Benggala mah dekat. Kan bisa kontek-kontekan kamu Alfira sama Isma. Iya Pak, kemarin sayanya di ini Pak masuk IGD Pak, jadi nggak bisa nyamperin Masuk yang dekat. Masuk IGD. Sakit apa kamu? Kecelakaan atau sakit? Asam lambung Pak, Hah? asam lambung. Ya makanya kalau sudah sakit, minta tolong temannya dong. Ayo dong, saling membantu kelas SE. Temannya ada yang kena musibah, sakit, dibantu. Yang perempuan ini banyak sini ya, Ahmad Isma, Novi, Selvia, Haura, Lydia, Numaiso. Semuanya saling membantu ini Alfira ini teman kamu sakit nih. Ayo dong, tunjukkan kepedulian kalian. Siapa tahu nanti suatu saat kalian yang dibantu. Gantian kalian yang dibantu. Sekarang kalian yang membantu. Tunjukkan solidaritasnya. Ya. Berikutnya. Muhammad Akmal Azkia. Nah ini juga belum ngumpulin Akmal. Kenapa Akmal? Sudah ngumpulin Pak. Saya kirim di Google Classroom. Ini belum nih kosong nih. Oh sudah ya. Sorry. Saya salah baca. Maaf. Salah. Ya Pak. Berikutnya Haitami. Sorry. Tadi salah baca. Haitami. Mana Haitami? Ayo Haitami. Mana Haitami? Tadi ada perasaan itu orangnya. Udah melencing ya. Udah hilang. Dwi Ayu Harndayani. Mana Dwi Ayu? Hadir Pak. Mana ini? Yo, Saya kemana? Pak ini.
Kenapa kok belum ngumpulin tugas di Lupa sandi, Pak. kok bisa lupa sandi? Iya, Pak, kan kemarin udah diganti. Terus kan emang loginnya ke akun teman. Kemarin HP-nya tolak. Kan HP jadul, jadi susah, Pak. Terusnya habis itu di HP temen kan, terus dia juga lupa sandi. Mau anunya lagi. Saya udah tahu kalau urusan sandi ya. Saya udah ngerti itu urusan kamu dengan Pustekipat. Laporannya ke Pustekipat pastinya. Jadi kalau urusan kayak begitu, saya tidak mau tahu. Tahunya saya harus kumpulkan tugas, kalian harus kumpulkan tugas, selesai. Itu tugas saya. Bukan ngurusi password akun yang lupa gimana. Jadi kalau kayak begitu, kamu laporannya ke Pustekipat. Pak, saya lupa. Mohon dibantu. Pak, saya juga lupa. Makanya kamu dicatat kalau sudah laporannya, gitu ya. Iya, Pak. Terus kalau pengumpulan tugas individu yang ini, Pak, gimana? Ya Harus sebentar, di... ya sebentar nanti gini aja. Entar dulu. Oke, berikutnya. Entar dulu. Baik, Pak. Berikutnya siapa ini? Berikutnya Robiatul Hasanah, mana Robiatul, ada? Tidak ada Robiatul. Ada Robiatul? Ada Pak. Ada, soalnya sinyalnya susah kalau pakai akun saya. Oh, ini Robiatul ya. Kenapa? Iya. Kenapa kok udah dikumpulin tugasnya? Ya Pak, Robiatul pakai akun saya Pak. Ya ya udah. Kenapa kok udah dikumpulin Robiatul? Kenapa udah dikumpulin? Ih, udah tugasnya? Pak. Kok udah? Sini belum kok. Udah dikumpulin Pak. Di sini belum ada. Udah Pak, nanti saya SS. Kamu terlambat ya? Saya tanya, jujur, terlambat apa enggak terlambat? Enggak Pak, enggak terlambat dari kemarin. Perhatikan ya. Nih, Dari kemarin Pak. Nah, sebentar saya tunjukin nih. Nih. Perhatikan, lihat nih di mana di Zoom, lihat nih di Zoom nih, lihat nih. Nih. Ini sudah dilihat, Robiatul. Di sini kamu memang sudah ngumpulin nih ya. Ini tapi masuk ke yang belum. Ini biasanya kalau sudah masuk ke sini itu yang terlambat, tapi sudah bisa masuk. Ya, berarti kamu terlambat ini sebenarnya. Tapi Pak ngumpulinnya dari kemarin Pak. Ini kenyataannya masuknya di sini nih. Gimana ini? Ya sudahlah. Nah, Belum dipencet, diserahkannya itu Pak. iya, makanya serahkan dulu. Jadi kayak begini jadinya. Masuk tapi belum diserahkan. Ini ada ketangannya nih, belum diserahkan. Oke, berikutnya Nabila Hilmatul Mutahidah. Mana Nabila? Mana, Hadir, Pak. mana Nabila? Saya Pak. Oh iya, mana videonya kamu? Videonya mana? Sebentar Pak, lagi di kamar mandi. Ih. Hadir Pak. Mana Nabila? Ah iya. Kenapa belum dikumpulin Nabila? Coba. Belum kerjain Pak. Kenapa belum dikerjain? Saya nggak sempet ke perpus Pak. Kenapa kau nggak sempat ke perpus? 1 minggu loh, bayangin 1 minggu loh, waktunya cukup panjang loh. Kecuali kalau saya ngumpulinnya maksimal 3 hari, batas waktu 3 hari dikerjakan. Nah itu wajar, waktunya udah cukup ke perpus. Ini 1 minggu, bayangin. Hari Selasa, Rabu, minggu lalu kan bisa ke kampus, Kamis bisa ke kampus, Jumat bisa ke kampus, Senin bisa ke kampus, Selasa pagi banget bisa ke kampus, kan begitu. Jadi tolong ini dijaga, disiplin waktunya dijaga. Jangan sembarangan, jangan mengabaikan waktu yang tersedia. 1 minggu itu cukup panjang loh Nabila. Saya di rumah Pak. Rumahnya kamu mana? Kenapa Pak? Rumahnya di mana? Di Tangerang. Tangerang mana? Tangerang Kabupaten. Emang kamu enggak kuliah?
Di rumah doang. Hah? Ini pas cuma ada skripsi doang Pak sekarang. Ada skripsi. Emang kamu semester berapa sekarang? Baru semester 3 kok. Udah skripsi urusannya. Ih, Bapak saya udah semester 7 Bapak. Oh, semester 7 kamu? Oh, semester 7 kamu ini. Ya, Iya, saya ngambil MK Munakahat. MK perbaikan. Iya, Ya, tapi kalau usahakan ini tetap ada. Apalagi ini kan bisa pakai itu, pakai file PDF. Ini kan cuma menerjemahkan. Kan bisa dari rumah. Kamu kan buka kan di GCR-nya HSE kan? Ada kan di situ kan? iya Pak. Iya, tinggal buka aja. Kalau misalnya Anda bisa menerjemahkan kan bisa pakai Google Translate. Bisa pakai Google Translate atau penerjemah yang lain kan? Apalagi ada versi PDF-nya untuk terjemah kitab Wabah Az-Zuhaili. Ada itu, cari. Jangan sampai kosong begini kamu ya. Iya Oke, Pak. berikutnya Deden, mana Deden? Ada Deden kan di sini? Mana Deden? Tidak ada Deden ya. Deden, berikutnya. Nursam Rahmatullah. Oh, mana Nursam nih? Ya, tadi kayaknya ada nih. Nursam, mana Nursam? Ya, Nursam nih, Nursam nih. Mana orangnya? Ay, tidak ada lagi. Ya, dijawab Junior Rahmawati, mana Junior? Hadir, Pak. Mana Junior? Hadir, Pak. Oh iya, kenapa kamu udah dikumpulin tugasnya Junior? Iya, Pak, sama kayak dulu lupa password. Ya udah laporan kalau lupa password sama akunnya. Dan dicatat tolong ya, diingat password ini harus diingat baik-baik karena ini kan sepanjang semester ini harus ada. Harus punya Iya, bisa akses. Kalau absen gimana kalau udah pakai password? Ya kan? Pak. Jangan ceroboh. Ya. Berikutnya selain Junior Ahmad Aji Sudrajat, mana Aji? Ada nggak Aji? Ada nggak Aji? Ya sudah, oke perhatikan ya. Saya informasikan untuk tugas 1 saya kasih dispensasi. Apa bentuknya? Saya kasih kesempatan untuk bisa re-upload atau kirim ulang. Karena nanti saya tutup itunya. Saya tutup apa namanya? Saya buka lagi kunci apa? Ini kunci tugas 1 ya, saya sudah buka. Ini perhatikan nih, saya buka lagi kuncinya. Nih, perhatikan ya. Ini saya kunci, kan kunci awalnya saya kunci yang biru ini. Saya tutup, saya buka. Nah, dan sekarang saya simpan. Jadi sekarang silakan yang belum mengumpulkan, yang 10 orang ini segera dikumpulkan. Tugas 1. Ya, tugas 1 bisa dikumpulkan kapanpun. Tapi ingat, tugas yang masih bisa dikumpulkan hanya tugas 1 saja. Untuk yang lain tetap berlaku seperti biasa, ada batas waktunya dan akan ditutup begitu batas waktu sudah tercapai. Ingat ya, jangan lagi sembarangan sembrono acak-acakan mengatur jadwal kalian. Ingat, diatur dengan sebaik-baiknya. Silakan dikumpulkan, diulangi lagi yang belum mengumpulkan. Oke. Nah, yang berikutnya ada tugas 2 ini. Saya tampilkan ya tugas 2-nya. Perhatikan baik-baik. Udah Pak, punya Robi udah diserahin. Oke, sekarang tugas 2. Perhatikan baik-baik ya. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Yang tadi itu yang blok warna biru tadi. Itu jelaskan 4 kelompoknya. Jelaskan bunyinya apa. Yang kedua, jelaskan maksudnya. Maksudnya 4 kelompok wali nasab itu yang bagaimana? Berikut contohnya. Jelaskan contohnya juga. Ini tugasnya individual. Tugas 2 itu tugas individual.
ditagih berbentuk resumnya bagaimana, jawabannya bagaimana, dan diketik di MS Word. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa, minggu depan, tanggal 1 Oktober 2024, jam 7 pagi, 07.00 WIB. Ingat batas akhirnya, karena kalau sudah melewati itu, saya tutup nih ya, yang sudah saya centang ini. Dan langsung saya tugaskan, sehingga bisa muncul di GCR kalian masing-masing. Nah, sudah muncul ya, lihat ya. Sudah ada tugas 2. Nah, udah muncul ini, silakan kalian siapkan tugasnya. Dan tidak ada lagi yang punya alasan, Pak, saya nggak sempat mengerjakan, Pak, saya nggak sempat ke Serang, Pak, saya nggak sempat ke kampus, Pak, nggak ada alasan. Kerjakan bisa dari rumah, bisa dengan pakai laptop, cukup diketik di laptop, nggak usah ke kampus, bisa. Itu ya, kayak tadi tuh, siapa tadi yang alasan nggak bisa ke kampus karena semester 7. Gitu ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Jelas semuanya ya. Rumaiso coba, Rumaiso, saya tanya Rumaiso, mana suaranya Rumaiso? Rumaiso mana Rumaiso? Dengar, malah servis-servian. Rumaiso, Rumaiso. Iya, Pak. Jelas tugasnya? Jelas. Oke, Ahmad Muammar, mana Ahmad Muammar? Muammar. Ya, Pak. Jelas tugasnya Muammar? Jelas. Oke. Ziyadun Nazir siapa nih? Zaidun apa Ziyadun nih? Zaidun, jelas tugasnya? Jelas, Pak. Oke ya, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan disiplin waktunya juga diperhatikan. Batas akhir pengumpulannya diperhatikan. Jangan sampai molor lagi, jangan sampai terlambat lagi, jangan sampai lewat waktunya lagi. Ya. Baik, saya kira itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih dan absensi sudah saya tutup nanti setelah ini. Total ada 25 mahasiswa yang sudah mengisi absen. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Pak, mohon maaf, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.